Agama Hindu di Bali merupakan gabungan dari beberapa sekta Hindu dan kearifan lokal setempat. Tradisi agama Hindu yang dipraktikkan oleh umat Hindu di Bali merupakan tradisi agama Hindu yang asli. Dalam arti, tradisi yang dipraktikkan berasal dari periode sejarah yang lebih tua, dibandingkan dengan tradisi agama Hindu yang dipraktikkan oleh sebagian besar umat Hindu di India pada zaman modern dewasa ini. Ketua Dwitnya menyatakan ada 3 alasan yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan kesimpulan tersebut. Pertama, tradisi agama Hindu di Bali merupakan sinkretisme dari sekta-sekta yang merupakan bentuk awal dari sejarah perkembangan agama Hindu di India setelah zaman Weda. Kedua, pada zaman kuno, terutama zaman Purana, agama Hindu berkembang menjadi 5 sekta besar, di antaranya Siwa, Vaisnava, Sakta, Ganapatya, dan Surya. Dari kelima sekta tersebut, 3 diantaranya berkembang pesat dalam masyarakat Hindu di India, yaitu Siwa, Vaisnava, dan Sakta. Dalam kenyataannya, sekta Sakta selalu luluh baik dalam Siwaisme maupun Vaisnava, kecuali dalam perkembangan belakangan ada usaha dari para acarya Vaisnava untuk memisahkan diri. Kelima sekta zaman Purana tersebut dibawa oleh penyebar Hindu India ke Indonesia dan khususnya di Bali, berkembang lagi menjadi subsekta yang lebih kecil. Ketiga, sejarah perkembangan agama Hindu di India mengalami perubahan yang sangat dramatis sebagai akibat dari desakan agama lain dan pengaruh pendidikan barat, sehingga melahirkan gerakan bakti yang mendesak peranan tradisi agama Purana. Gerakan bakti kemudian mengarah pada kelompok-kelompok spiritual dengan sistem asrama. Sementara agama Hindu di Bali mendapat pengaruh dari agama Purana, berevolusi dengan tetap mempertahankan bentuk asli yang mempengaruhinya sejak awal dan bahkan disempurnakan Parisada setelah zaman kemerdekaan. Kuatnya elemen Weda mempengaruhi agama Hindu di Bali juga membuktikan persebaran kebudayaan India terhadap Bali berlangsung dalam kurun waktu yang lebih awal. Setelah berakhirnya zaman Weda, elemen-elemen Weda diselamatkan dalam zaman yang menyusul berikutnya, termasuk dalam zaman Purana. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi agama Hindu di Bali merupakan warisan dari periode sejarah yang sangat tua dibandingkan dengan keberadaan agama Hindu yang dipraktikkan di India dewasa ini. Secara umum, sistem ritual yang dilaksanakan turun-temurun oleh umat Hindu di Bali merupakan salah satu bentuk pelaksanaan agama Hindu yang berasal dari masa yang jauh lebih tua. Istilah Sola Samskara di India atau 16 jenis upacara penyucian, mulai dari upacara dalam kandungan sampai kematian, membuktikan bahwa elemen-elemen Weda yang tua diselamatkan dalam agama Hindu di Bali. Tentu saja, bentuk upakara yang ada di Bali adalah kreativitas lokal genius orang Bali sendiri. Ketua Dwitnya dalam buku gelombang ketiga Hinduisasi di India menyatakan, beberapa elemen Weda yang diselamatkan dalam mantra-mantra dan ritual-ritual agama Hindu di Bali. Madhuparka adalah salah satu ide dalam Weda yang diselamatkan dalam agama Hindu di Bali. Upakara ini pada umumnya digunakan dalam upacara Abhiseka Arca, terutama setelah arca dimandikan. Dipersembahkan berbagai materi seperti madhuparka, kain, tali suci, pakaian, dan bunga. Di antara berbagai materi tersebut, madhuparka merupakan persembahan yang paling khusus. Pada tempat suci di India, berbagai materi tersebut dipersembahkan secara rutin setiap hari sebagai salah satu acara penting dalam Abhiseka Arca menjelang fajar di pagi hari. Demikian juga dalam setiap perayaan Hari Suci Saraswati, di mana Abhiseka Arca diselenggarakan, madhuparka dan material lain tetap dipersembahkan. Ketua Dwitnya dalam buku gelombang ketiga Hinduisasi di India menyatakan, beberapa elemen Weda yang diselamatkan dalam agama Hindu di Bali. Madhuparka adalah salah satu ide dalam Weda yang diselamatkan dalam agama Hindu di Bali. Upakara ini pada umumnya digunakan dalam upacara Abhiseka Arca, terutama setelah arca dimandikan. Dipersembahkan berbagai materi seperti madhuparka, kain, tali suci, pakaian, dan bunga. Di antara berbagai materi tersebut, madhuparka merupakan persembahan yang paling khusus. Pada tempat suci di India, berbagai materi tersebut dipersembahkan secara rutin setiap hari sebagai salah satu acara penting dalam Abhiseka Arca menjelang fajar di pagi hari. Demikian juga dalam setiap perayaan Hari Suci Saraswati, di mana Abhiseka Arca diselenggarakan, madhuparka dan material lain tetap dipersembahkan.
Di Bali, salah satu penggunaan Madhuparka dapat kita telusuri dalam upacara Siwaratri sebagai pelengkap Bantan Lingga, yang unsur-unsurnya meliputi madu, pisang emas, tempahan susu, gula Bali, dan biji-bijian. Ide dari tradisi Madhuparka ini dikembangkan dari Rigveda yang menguraikan sebagai berikut. Angin membawa keharuman, sungai mengalirkan air sejuk. Demikian pula semoga pepohonan memberikan kenikmatan kepada kita. Persembahan biji yang utuh berupa aksata yang lumrah dalam agama Hindu di India dapat dihubungkan dengan bija yang terbuat dari biji beras utuh. Hal ini lumrah dalam agama Hindu di Bali sebagai salah satu komponen penting dalam upakara. Pemujaan kepada Dewi Sri dan Saraswati di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, telah menjadi satu sekta yang berdiri sendiri, juga berasal dari tradisi zaman Weda. Pemujaan kepada Dewi Ibu Alam Semesta yang menempati posisi sangat penting dalam kepercayaan dan pemujaan zaman Weda juga diteruskan dalam zaman Purana. Di dalam zaman Purana, Dewi Saraswati dan Dewi Sri juga diagungkan di samping Aditi, Laksmi, Parwati, dan Gauri. Demikian juga Rudra yang mendapat dukungan penting dalam zaman Weda muncul dalam naskah Buana Kosa yang merupakan naskah tertua mengenai sistem teologi agama Siwa Siddhanta di Bali. Dewa-dewa Weda juga muncul dalam mantra-mantra pendeta Hindu di Bali, seperti Siwa, Wisnu, Brahma, Indra, Agni, Surya, Waruna, dan Soma. Demikian penjelasan agama Hindu di Bali, yang merupakan gabungan dari beberapa sekta Hindu dan kearifan lokal setempat.